Sudah siap? Mari kita mulai. Pengalaman ini dialami oleh seorang perempuan bernama Francisca DB ketika sedang melakukan mudik dari Jakarta menuju kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur. Perjalanan ini dilakukan Francisca bersama keluarganya sekitar 5-6 tahun silam dengan kendaraan pribadi. Mereka berangkat dari Jakarta pada malam hari setelah waktu Isya dan semuanya masih berjalan normal seperti biasa. Waktu itu tol keluar Ungaran, ada jalur ke kiri Solo dan ke kanan Jogja. Saat itu belum ada tembusan tol Salatiga ya. Karena sebelumnya kalau mudik kami selalu ambil arah Solo. Kali ini saya pingin banget lewat jalur yang Jogja karena belum pernah sama sekali. Dalam pikiran saya, seberapa jauh sih paling sama seperti jarak kalau lewat Solo? Hari masih siang ketika Francisca dan keluarga keluar dari tol Ungaran. Namun entah kenapa perjalanan terasa lama dan panjang karena jalan yang dilewati cukup sempit. Setelah sampai di daerah setelah Wonosari, Gunung Kidul, Francisca mulai merasakan hal aneh. Apalagi jalanan pada saat itu masih menanjak dan sempit dengan daerah yang sepi dan mulai masuk azan maghrib. Pas naik dari tanjakan kecil itu masuk daerah Giri-Giri itu, cuma ada beberapa kendaraan aja yang melintas. Setelah itu sepi, gelap, ya namanya suasana maghrib. Nggak lama kami ngerasa ada mobil lain, tapi ini mobil seperti ngebut banget. Setelah turunan itu mobil benar-benar lenyap. Biasanya kalau di pegunungan kan masih kelihatan ada sorot lampunya ya, dan itu seketika mobil tadi hilang. Masih di jalur tersebut, Francisca dan suami melihat sosok bapak-bapak memakai sarung yang tampaknya akan berangkat atau pulang dari masjid dengan muka yang belum terlihat. Namun setelah dilihat lagi, bapak-bapak tersebut kemudian duduk di tembok kecil dan menatap mereka sambil tersenyum. Francisca dan suaminya kaget dan saling menatap. Anak-anak mereka yang berada di belakang pun juga tampak gelisah. Setelah beberapa jam, Francisca belum juga bisa keluar dari jalur tersebut. Ia merasa seperti diputar-putar tak ada ujungnya. Belum habis di situ, Francisca dikejutkan oleh mobil travel yang lewat berpapasan dengan mereka. Namun anehnya, mobil tersebut tidak ada nama dan plat nomornya. Travel ini benar-benar gelap kacanya. Saya bilang sama suami supaya kita mepet terus sama travel depan itu biar ada temannya karena rasanya sudah lelah gitu ya, jalanan tidak ada habisnya. Di sini yang saya nggak habis pikir, pas mobil kami mepet travel itu tiba-tiba ada sejenis hewan nyebrang di antara kami dengan travel depan. Ia tidak melihat rupa wajah atau kepala hewan itu, tapi Francisca yakin hewan tersebut berwarna abu-abu seperti serigala atau anjing. Yang jadi keheranan saya, harusnya hewan itu pas nyebrang bisa saja tertabrak mobil saya kan, tapi tidak terjadi apa-apa. Selayaknya hewan lompat lalu nyebrang aja gitu udah. Kaget banget lah kami. Pada akhirnya, mobil Francisca tetap mepet dengan mobil travel tersebut, sampai akhirnya mereka memasuki wilayah perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Kelegaan pun dirasakan Francisca sekeluarga ketika mereka sudah memasuki wilayah yang tidak terlalu asing. Di benak saya, semoga travel tadi dikirimkan Allah sebagai petunjuk keluar dari jalur yang tidak ada habisnya tadi. Karena sepertinya sopir travel tadi paham kalau kami kayak orang hilang gitu. Si sopir tidak terlalu ngebut memacu mobilnya. Lalu setelah masuk wilayah Pacitan baru kemudian si travel itu tancap gas sampai kami tidak bisa lagi membuntutinya. Bener-bener ngebut, pungkasnya.